Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kelahiran dan kematian. Hari pertama Pasca Natal, gereja memperingati martir pertama, yaitu Santo Stefanus. Stefanus dirajam oleh Saulus dan rombongannya karena imannya akan Yesus Penyelamat. Kisah para Rasul menceritakan bagaimana Stefanus bersikokoh mempertahankan imannya di hadapan para lawannya yang juga bersikokoh menganiaya dirinya. Dalam pengajarannya, Yesus pernah mengatakan bahwa Ia mengutus para muridnya seperti ke tengah-tengah serigala. Akan ada yang menyesah dan menyerahkan ke pengadilan, mengiring ke penguasa-penguasa dan penganiaya mereka. Namun hal itu akan menjadi kesaksian bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Kemartiran Stefanus memenuhi ramalan Yesus sendiri tentang konsekuensi iman yang harus ditanggung para murid. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Stefanus lahir, besar, dan dididik di lingkungan Yahudi dengan tradisi pendidikan yang sama dengan para perajamnya. Namun, Stefanus melangkah lebih jauh dengan menerima iman akan Kristus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Sikap ini mengubah relasinya dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya. Dari saudara dan teman menjadi lawan, dari orang seiman menjadi pemurtad yang harus dihabisi, dan sebagainya. Stefanus martir pertama dalam gereja adalah pribadi yang begitu menyatu dengan Sang Penyelamat dunia. Ia rela mengorbankan diri demi keselamatan jiwanya maupun jiwa sesama manusia. Sebagai orang beriman, kita semua dipanggil untuk menghayati jiwa kemartiran dalam hidup sehari-hari. Setia pada iman kita masing-masing, dan dengan semangat iman kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk penghayatan kemartiran masa kini yang cukup mendesak adalah hidup dan bertindak jujur. Saudara yang terkasih, kemartiran Stefanus adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung orang-orang Kristiani. Orang mungkin tidak membunuh kita karena iman, tapi orang mengabaikan kita, menomorduakan kita, menghambat banyak niat baik kita, dan sebagainya. Ada diskriminasi karena iman.
ada penghambatan karier dan usaha karena iman. Pertanyaan, mundurkah kita? Mari kita tetap setia pada Yesus, Sang Penyelamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.